nama saya Roland Wibo, mahasiswa semester 5 dari Universitas Mulia Balikpapan, jurusan akuntansi yang akan mempresentasikan tentang apa itu Search Engine Optimization. Jadi, Search Engine Optimization itu yang saya akan bahas ada 6, yaitu apa itu SEO, manfaat SEO bagi website dan bisnis, jenis-jenis SEO, cara kerja SEO, indikator utama SEO, dan apa saja faktor SEO ranking. Kita yang ke pertama, apa itu SEO? SEO adalah kependekan dari Search Engine Optimization. Teknik ini merupakan upaya mengoptimasi website agar menjadi ranking teratas di hasil pencarian Google. Dengan SEO, situs akan mudah orang temukan sehingga berpotensi menyedot lebih banyak traffic. Pertanyaannya, dari sekian banyak mesin pencari seperti Yahoo, Bing, Amazon, dan lain-lain, kenapa sih harus mengutamakan SEO Google? Jawabannya sederhana. Google adalah search engine favorit bagi mayoritas pengguna internet. Buktinya setiap hari ada sekitar 3,5 miliar pencarian lewat Google. Tak heran, Google menguasai 90% pangsa pasar mesin pencarian. Oleh sebab itu, SEO Google cukup menentukan keberhasilan web. Dengan Search Engine Optimization yang oke, website akan menjaring lebih banyak potensi traffic. Bahkan faktanya, 53% traffic website datang dari pencarian organik atau SEO. Pencarian organik yaitu aktivitas mencari informasi dengan memasukkan keyword tertentu di Google. Dan bukan sekedar traffic, jangkauan audiens Anda juga tepat alias sesuai tujuan situs, meningkatkan branding transaksi atau sumber informasi dan lain-lainnya. Nomor 2, manfaat SEO bagi website dan bisnis. 1. Memudahkan audiens menemukan website. SEO adalah strategi jitu untuk memudahkan target audiens menemukan website Anda. Alasannya, Search Engine Optimization memungkinkan situs Anda nangkring di halaman pertama Google. Posisi ini jelas berpengaruh terhadap traffic, mengingat 75% orang malas scrolling ke halaman kedua atau seterusnya. 2. Menjaring target audiens yang tepat. Tak hanya membantu audiens menentukan website, SEO Google juga memungkinkan Anda menjaring target audiens yang tepat. Alasannya, Anda bisa memilih kata kunci sesuai dengan search intent atau tujuan audiens dalam menelusuri keyword tertentu. Yang ketiga, membangun brand awareness. Cara paling simpel yang bisa orang lakukan untuk menemukan produk yang mereka inginkan yaitu mencari info di Google. Bahkan menurut review trackers, 63% orang lebih memilih mencari produk di Google dibandingkan situs review lainnya. Ini artinya Google memanglah tempat strategis untuk memperkenalkan suatu produk atau membangun brand awareness. Yang keempat, sebagai investasi jangka panjang. Search Engine Optimization adalah investasi jangka panjang. Sebab, SEO Google mampu memperbesar kesempatan bisnis, apalagi hasil pencarian yang relevan bisa mempengaruhi 35% keputusan calon pembeli. Dengan membangun traffic secara alami, posisi situs di Google lebih kuat dan bisa bertahan untuk waktu yang lama. 5. Meningkatkan penjualan dan konversi. Manfaat SEO berikutnya meningkatkan penjualan dan konversi. Nyatanya 75% pengusaha juga berpendapat bahwa SEO menghasilkan lebih banyak pelanggan daripada trik marketing lainnya. Bahkan tingkat konversinya mencapai 14,6%. Alasannya, SEO mampu menjangkau target audiens lebih luas dengan lebih efektif, beda dengan trik marketing lain. Media sosial misalnya hanya mampu menyasar pengguna apps terkait Instagram, YouTube, dan lain-lain. 6. Membangun top of mind brand. Top of mind brand adalah brand yang pelanggan ingat pertama kali saat memikirkan kategori produk. Misalnya, kalau ngomong air mineral, sebagian besar orang akan menyebut Aqua. Yang ketiga, jenis-jenis SEO. Yang pertama, SEO on page. Tujuan mengoptimasi konten website sehingga mudah ditemukan target pasar. SEO on page adalah upaya untuk mengoptimasi SEO pada bagian depan website. Aspek yang dimaksimalkan yaitu permalink, judul konten, struktur konten, gambar konten, sebaran keyword, kualitas konten, internal link elemen SEO seperti meta description tag dan lain-lain. Yang kedua, SEO off page. Tujuan membantu Google memahami seberapa besar manfaat dan relevansi konten bagi orang lain. SEO off page adalah upaya untuk mengoptimasi SEO di luar website. Berikut aspek-aspek SEO off page yang bisa Anda tingkatkan, yaitu link building atau aktivitas untuk mendapatkan link dari website lain alias backlink, peningkatan DA domain authority score untuk memprediksi peluang ranking website di Google. Ketiga, peningkatan PA page authority score yang menunjukkan peluang sebuah halaman website berada di ranking teratas di Google. Yang
Selanjutnya, promosi konten lewat sosial media dan channel marketing lainnya. Dan terakhir, Guest Blog, kegiatan untuk memasang artikel berkualitas Anda di website lain yang di dalamnya terdapat backlink ke situs Anda. Yang ketiga, Technical SEO. Tujuan, mengoptimasi struktur website sehingga performnya maksimal dan diterima Google. Technical SEO merupakan usaha mengoptimasi SEO di bagian dalam website secara garis besar. Ini aspek yang masuk wilayah SEO teknikal, yaitu kecepatan website, struktur website, XML sitemap, keamanan situs, tema responsif, layout website, dan navigasi. Keempat, cara kerja SEO. Google memiliki tool bernama Web Crawler. Web Crawler inilah yang membantu Google mengumpulkan berbagai konten di internet, menyimpannya di database atau lemari penyimpanan mesin pencari, hingga mengelolanya. Ringkasan ini dia cara kerja SEO setelah Anda merilis website ataupun memposting konten baru di blog. Crawling, proses mengumpulkan dan menyimpan halaman website yang baru rilis ataupun yang barusan diupdate. Indexing, proses saat Google mempelajari struktur website, kualitas dan relevansi konten bagi kebutuhan audiens, serta kredibilitas setiap halaman website yang tersimpan dalam database-nya. Pulling result ranking, Google menyusun daftar halaman website terbaik untuk mengisi ranking tertinggi di hasil pencarian Search Engine Result Page atau SERP. Nah, itu tadi adalah cara kerja SEO dalam menyortir halaman website untuk ditampilkan ke pengguna internet. Selanjutnya, yang kelima, indikator utama SEO. Indikator SEO adalah aspek yang perlu Anda upayakan saat mengoptimasi website. Tanpa basa-basi, ini dia indikator utama SEO. Yang pertama, domain factor, desain dan struktur website, keamanan website, kecepatan website, pengguna keyword, topik konten, search intent, struktur konten, optimasi gambar, struktur URL, meta tag, backlink, dan terakhir web spam. Keenam, apa saja faktor SEO ranking? Dari pembahasan sebelumnya, Anda tahu bahwa indikator SEO adalah metrik yang dinilai Google untuk menilai kelayakan website dan kontennya. Nah, indikator tersebut sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi faktor SEO ranking. Faktor SEO ranking merupakan kriteria yang Google tetapkan untuk mengevaluasi indikator SEO, diantaranya relevansi, yaitu keterkaitan hubungan antara kebutuhan audiens dengan informasi yang disediakan, authority, yakni tingkat kredibilitas website atau konten dalam menyajikan info yang akurat dan relevan. Yang ketiga, value merupakan kualitas website hingga konten untuk memberikan manfaat bagi audiens. Yang terakhir, user experience, yaitu pengalaman audiens ketika mereka berinteraksi dengan website dan seluruh elemen di dalamnya. Sekian dan terima kasih presentasi tentang Search Engine Optimization dari saya. Maaf kata bila ada perkataan yang kurang mengenakan atau yang tidak masuk di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari presentasi saya, sampai jumpa.